Nah, kalau kaitannya itu penjelasan saya begini, Mas. Tahun 2020 ini awal mulanya. Ya. Mbah Tupon itu datang kepada Pak Bibit. Karena bertetangga, Pak Bibit adalah tokoh masyarakat. Ya. Dia mantan lurah Bangunjiwo 2 periode sukses. Mantan anggota DPRD, tokoh masyarakat di situ. Wajar kalau ada warga kemudian datang minta tolong kepada dia, termasuk Mbah Tupon. Ya. Mbah Tupon datang minta tolong terkait dengan pemecahan tanah miliknya. Karena jelas itu bukan bidang Pak Bibit, ya sudah Pak Bibit kan pasti ya coba Mbah nanti saya bantu siapa yang punya bidang pemecahan ini. Ternyata Mbah Tupon sudah punya notaris sendiri, notaris di Bangunjiwo itu. Jadi pemecahan pertama itu sama sekali Pak Bibit juga nggak menunjuk notaris, Mas. Ya, ini harus dipahami, ya. Harus dipahami, Mbah Tupon sendiri dan atau keluarganya yang menunjuk notaris, gitu. Oke. Nah, ketika Mbah Tupon datang itu Mbah Tupon bilang, tapi Pak Bibit, kula niku ajeng mecah niki, mboten duwe ragat, mboten duwe duit. Nggih, kula nyuwun tulung jenengan ragati, jenengan biayai, terus niku anak kula Heri Setiawan apa siapa itu namanya, itu juga dibangunkan rumahnya. Kan itu ya. Nah, mangke sebagai tanah saya kurang lebih 300 meter saya jual kepada panjenengan. Itu awal mulanya. Mbah Tupon datang dan ngomong kepada Pak Bibit. Ya Pak Bibit, oh nggih Mbah kalau gitu. Terus mungkin bayarnya gimana? Nggih sesuai kebutuhan saya aja. Itulah sebabnya Pak Bibit bayarnya adalah secara bertahap karena itu keinginannya Mbah Tupon. Sesuai kebutuhannya Mbah Tupon. Ya kan? Dari Januari 2020 Mas, ya udah mulai bayar. Dalam perjalanan pembayaran itu, ya kemudian antara Pak Bibit dengan Mbah Tupon rembukan, Mbah, niki kan lemah, pun kulo bayari, pun kulo cicil. Saniki duwek kulo nggih. Nah niki lemah jeng kulo dol. Teng wong jenenge Pak Suwardi. Oke, bakul bakso itu. Ya sepakat, ya toh sepakat. Sehingga kemudian ketika sudah antara Pak Bibit dengan Pak Wardi rembukan jadi tanah yang didapat dari Mbah Tupon itu dijual kepada Pak Wardi, ada rembukan Pak Wardi nanti karena ini sertifikatnya masih utuh atas nama Mbah Tupon, nanti perjanjiannya dengan Mbah Tupon otomatis nggak ada masalah. Itulah sebabnya ketika terjadi perjanjian antara Bu Suparsih istri Pak Suwardi, ya itu juga melibatkan Mbah Tupon. Begitu terbukanya persoalan ini, dan itu sama diketahui oleh Pak Bibit, diketahui Pak Wardi, Mbah Tupon sadar. Bahkan Mbah Tupon sadar ngomong kepada Pak Wardi, niki lemah Pak Bibit lebunan. Oke, clear sama di situ. Sampai kemudian dalam perjalanan Mas, tahun 2023 sertifikat itu pecah, ya, dan tanah yang dijual kepada Pak Bibit itu akhirnya jadi sertifikatnya. Tidak 300 meter seperti yang dikatakan Mbah Tupon, tapi 292 meter. Itu Mbah Bibit juga nggak ada masalah. Sertifikat diantar sendiri oleh Mbah Tupon kepada Pak Bibit. Niki Pak Bibit, sertifikat lemai kagungan jenengan. Clear ya? Itu. Sertifikat dipegang oleh Pak Bibit. Sadar dirinya sudah menjual tanah ini kepada Pak Wardi, dia minta tolonglah kepada namanya Triono, untuk mencarikan notaris PPAT supaya melakukan balik nama dari Mbah Tupon yang atas nama sertifikat ini kepada Pak Wardi. Itu, sertifikat kemudian diserahkan pada Triono. Itu 2023. Oke? Kira-kira seminggu setelah menerima dari Mbah Tupon. Dalam pikirannya Pak Bibit, bahwa Triono amanah bagaimana memproses balik nama itu melalui PPAT yang dicarikan dari Mbah Tupon kepada Pak Wardi. Itu pikirannya, ya kan? Tiba-tiba tahun 2004 dikabari sama adiknya Pak Bibit, Mas, iki ono wong ngabari saya katanya sertifikat jenengan digadekke di tempatnya Pak Murtejo kalau nggak salah sorry dikoreksi nanti kalau salah Nah, disitulah baru berarti belum jadi nih di balik nama ini. Nah, ketika muncul kesadaran itu, Pak Wardi juga sadar kok jadi malah digadekke, ya kan? Akhirnya antara Pak Bibit dengan Pak Wardi ada kesepakatan, ya wis lah,
karena ini nggak bisa dibalik nama karena sertifikat digadaikan, sudah dibatalin aja lah jual beli antara Pak Bibit dengan Pak Suwardi. Dibatalkan, uangnya Pak Wardi dikembalikan lebih sesuai dengan mengikuti harga kan, ya kepada Pak Wardi. Clear sudah, ya, clear sudah, nggak ada masalah, ya. Bahwa kemudian ini misalnya, sekalipun misalnya tanah itu yang gadaikan Pak Bibit pun itu kan hanya Pak Bibit. Secara material tanah itu sudah hanya Pak Bibit. Jangan melihat aspek formalnya, gitu loh. Paham nggak prinsip-prinsip dalam jual beli itu? Ya, ada pembayaran, ada penyerahan, dan segala macam itu. Ya, secara formal, ya, memang masih atas nama Mbah Tupon, tapi itu tidak mengurangi kepemilikannya si Pak Bibit. Coba Anda bayangkan, Mas Argo, Mbah Tupon yang sudah terima uang ratusan juta, udah dibangunkan rumah untuk anaknya oleh Pak Bibit, justru sekarang merasa menjadi korbannya Pak Bibit. Lah, Pak Bibit keluar uang, gimana jadi korban? Kenapa jadi pelaku? Kan jadi korban seharusnya. Ngerti nggak? Ya kan, jadi korbannya Pak Bibit seharusnya itu. Malah dibalik itu. Malah dibalik. Makanya saya berencana loh, kalau begini caranya saya laporkan Mbah Tupon. 378 loh kalau caranya begitu. Ya. Nah, ini hal-hal semacam ini yang mestinya harus dipahami. Ingat ya, ini perkara pidana. Mestinya fakta material, kebenaran material yang harus digali. Bukan terjebak pada aspek formil. Apa coba yang salah? Seandainya ini kaitannya adalah tanah 292 meter. Kalau seandainya ada yang merasa dirugikan,